Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sugianto, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputer 2. Perkenalkan, nama saya Gazira Layu Nur Fatimah dengan NIM 8211131304. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal UAS nomor 3 yang pada garis besarnya akan membahas mengenai fast Fourier transform. Untuk soal tidak saya tampilkan, maka akan langsung saya bahas sebagai berikut. Nah, karena tidak ada ketentuan khusus untuk pembahasan nomor 3 ini, maka saya akan meminta bantuan kepada ChatGPT. Yang pertama mungkin kita akan bertanya sebagaimana yang sudah saya ketikkan sebelumnya. Ini adalah new chat, tapi sudah saya ketik. Sampai Oke, kita akan langsung mereview dari ChatGPT saja. Jadi menurut ChatGPT, fast Fourier transform merupakan algoritma yang digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Dan di mana fast Fourier transform ini adalah pengembangan dari DFT atau discrete Fourier transform. Sebelumnya kita tidak membahas tentang discrete Fourier transform, tapi akan mengulas sedikit melalui beberapa pernyataan yang telah diberikan oleh ChatGPT. Dasar dari Fourier transform sendiri adalah teknik matematika yang digunakan untuk memecahkan sinyal atau fungsi menjadi komponen frekuensi. Jadi selama pengerjaan untuk mengerjakan Fourier transform ini, kita akan tidak jauh-jauh untuk menginputkan domain waktu dan juga domain frekuensi. Selanjutnya, perbedaan antara FFT dan DFT. DFT sendiri, discrete Fourier transform, adalah sebagaimana dengan namanya, merupakan bentuk diskrit dari transformasi Fourier. Sedangkan FFT adalah algoritma efisien untuk menghitung DFT. Singkatnya, nanti akan dibahas lebih lanjut, tetapi untuk DFT ini dia menghitung atau menjalankan perintah semuanya. Jadi misalkan dari batang yang panjangnya sekian, dia akan menghitung waktunya itu semuanya di semua titik. Sedangkan kalau di FFT, seperti namanya fast Fourier transform, dia akan menghitung beberapa waktu tertentu aja. Nah, FFT sendiri memanfaatkan struktur sifat simetris dari FFT untuk mengurai jumlah operasional yang dibutuhkan. Sehingga untuk di FFT sendiri tidak menghitung sebagian besar dari misalkan panjang batangnya segini, tapi nanti akan sebagian karena sebagian yang lain dianggap simetri dan nilainya sama seperti itu. Kemudian ada algoritma FFT sendiri menggunakan teknik pembagian dan penaklukan untuk membagi masalah transformasi menjadi sub masalah yang ideal. Kemudian ada butterfly operation, atau nanti nih kita akan belajar mengenai algoritma kupu-kupu, di mana algoritma kupu-kupu nantinya itu menghasilkan dari persamaan FFT untuk memori seperti itu. Kalau di sini butterfly operation adalah yang melibatkan penggabungan dua nilai dan perkalian dengan akar dari satu dimensi kompleks. Kemudian perbedaan dari segi waktu adalah DFT dan FFT. FFT memiliki kompleksitas waktu O yang lebih efisien daripada metode langsung. Sedangkan DFT menentukan urutan operasi yang akan membagian dan melakukan. Sebagaimana yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa di FFT itu hanya menghitung beberapa waktu tertentu saja. Kemudian ini bentuk pengaplikasiannya. FFT digunakan untuk menganalisis komponen frekuensi dan sinyal. Kemudian ini untuk spektrum frekuensi, kemudian untuk filtering. FFT juga digunakan dalam proses filtrasi untuk memisahkan komponen frekuensi tertentu dari sinyal. Mungkin kita akan lanjutkan ke persamaannya. Kita ubah dulu semuanya menjadi dan semuanya
Yang pertama ada DFT. DFT sendiri sebelumnya memiliki persamaan sama DFT sendiri kita menggunakan equation. Di mana omega sama dengan integral dari minus hingga menuju ke hingga untuk F sebagai fungsi waktu dikalikan dengan E min J omega omega T. Nah, di mana dari persamaan F omega ini itu nah untuk yang di ruas sebelah kiri untuk di ruas yang sebelah kiri ini adalah hasil outputan, yaitu output berupa domain frekuensi. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan sendiri untuk integralnya ini adalah inputan untuk domain waktu. Nah, setelah dari persamaan ini adalah persamaan secara analitik. Kemudian dari persamaan analitik ini kita bisa juga mendapatkan hasil persamaan numeriknya menjadi kita FK sama dengan sigma FK sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga N-1 untuk F N dikalikan dengan ini sama dikalikan dengan E pangkat min C 2 dikalikan dengan I 2 I KN per N besar. Nah, dari persamaan ini juga merupakan persamaan DFT yang nantinya akan dapat dikerucutkan menjadi persamaan FFT. Nah, dari persamaan ini sendiri, E ini E ini sendiri kita bisa mengubah menjadi dua bagian, yaitu sin dan cos, sehingga bisa kita tulis E, jadi kita bisa beri keterangan bahwa untuk E ini dijadikan dalam dua bentuk sin dan cos. Nah, untuk dapat membentuk sin dan cos maka akan menjadi seperti ini. F untuk K sama dengan sigma Fn ini cos 2 I K per N cos 2 I K per N
dikalikan juga dengan ini juga sama. Oh, dikurangkan dengan min J. J tidak hilang, tapi ini dia berubah menjadi ini sama, hanya beda di sinnya saja. Nah, kemudian dari dua ruas ini, yaitu ruas sin dan cos sendiri, untuk menyelesaikan FFT sendiri, untuk yang cos ini itu menjadi domain atau posisi nilai real. Sedangkan untuk yang di sebelah sini, untuk di posisi nilai imajiner. Nah, mungkin untuk contohnya, kita bahan di sini. Jadi bisa langsung kopas. Nah, misalkan ada fungsi waktu sebagai ini. Ini merupakan sebagai berikut. Ini merupakan domain inputan untuk dapat diselesaikan dengan menggunakan DFT atau FFT. Nah, untuk pada saat menggunakan DFT atau FFT sendiri, nantinya itu kita akan menghasilkan dua nilai, yaitu nilai real dan juga imajiner. Nah, nilai real sendiri itu merupakan hasil dari keseluruhan ini. Apabila ini sudah dijelaskan, maka nilai-nilai FK di sini itu akan berada di sini. Nah, K sendiri nantinya akan diinputkan ke sini, sini, ke sini. Nah, K itu juga mengikuti dengan jumlah titiknya sendiri. Nah, apabila jumlah titiknya itu ada 8, maka outputnya juga akan ada 8, tapi dimulai dari titik 0, tidak dimulai dari titik 1. Sebagaimana ini, karena ini dimulai juga dari titik 0, terus dari 0 sampai ke 7, berarti kan ada 8 titik. Ini pun nantinya juga akan sama menghasilkan outputan sebanyak 8 titik. Nah, kemudian eh, dari fungsi sin dan cos tadi yang dimaksud dengan tidak mengerjakan secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Pengaplikasian. Nah, sebagai berikut. Karena grafik kosinus adalah sebagai seperti gambar ini, anggapannya ada titik-titik di mana dia ini itu simetris. Jadi kalau yang ini dia akan sampai sini. Ini, jadi dia simetrisnya itu kosinus kan dari ini ke sini. Nah, dia bisa simetris untuk beberapa titik saja. Untuk sendiri karena tidak semua nilai yang digunakan, maka nanti anggapannya itu apabila misalkan ada titik di sini, apabila ada titik di sini, nantinya terlalu besar. Nah, apabila ada titik di sini, eh, nilai imajinernya itu bisa jadi juga sama dengan nilai yang ada di sini. Apabila ada nilai yang di sini, ini juga akan konjugat atau nilai imajinernya akan sama dengan yang ada di sini. Nah, kemudian hal ini juga sama untuk fungsi sinus. Kita akan ambil gambarnya terlebih dahulu. Nah, untuk fungsi sinus juga sama. Untuk fungsi sinus juga sama. Jadi untuk nilai realnya itu yang ada di sini nantinya akan sama dengan nilai imajiner yang ada di sini. Kemudian apabila ada nilai real yang ada di sebelah sini, coba saya ganti warna untuk mudah. Nah, nantinya itu akan ada nilai imajinernya juga akan sama yang ada di sini. Sehingga untuk efek sendiri dia hanya mencari di beberapa bagian saja, jadi tidak di seluruh bagian secara diskrit seperti itu.
sebagaimana yang telah disampaikan bahwa FFT tidak menghitung semuanya tapi menghitung sebagian. Nah, sebagian yang dihitung FFT sendiri adalah FFT hanya menghitung sampai dengan N per 2 per 1 dikalikan dengan N ditambahkan dengan N per 2. Nah, FFT hanya akan menghitung sampai dengan nilai ini, dimana nanti ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa nilai real yang ada di sisi ini karena dia simetris, maka nilai imajiner yang ada di sini itu akan conjugate dengan nilai real yang ada di sini. Sehingga untuk maksud dari persamaan yang ada di atas ini real dan ini imajiner, itu untuk di posisi titik berikut. Jadi misalkan ini realnya itu akan sama dengan imajinernya yang ada di sini. Ini untuk fungsi yang di atas tadi untuk yang pas, ini untuk yang sin. Itu pula dengan yang di grafik sinus ini tadi. Grafik sinus pun juga sama. Ini adalah nilai realnya, ini nilai imajinernya. Ini nilai realnya, ini nilai imajinernya yang didapatkan dari persamaan sebelumnya. Berarti hanya menghitung sampai n per 2 per 1 dan hanya dikalikan dengan n plus n per 2. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya perbandingan secara gambar adalah sebagai berikut. Mohon maaf, saya mengambil gambar dari YouTube Komputasi Indonesia milik Bapak Sugianto selaku dosen fakultas saya. Gambarannya adalah sebagai berikut. Untuk DFT, dia akan menghitung semuanya mulai dari titik ini sampai titik ini, nilai N yang diinputkan. Sedangkan untuk MFT sendiri, karena dia menghitung N per 2 min 1, dia hanya akan menghitung dengan yang ada di sini. Data yang dimaksud dicocokkan tadi apabila digambarkan dalam grafik, ya ini tadi titik yang di sini itu titik yang ada di sini itu akan mencocokkan dengan titik yang ada di sini seperti itu. Nah, ini untuk satu dimensi. Untuk satu dimensi fungsinya akan sama dengan yang sebelumnya. Kemudian maksud dari yang ada di sini tadi ini, untuk yang di dalam kotak ini adalah jumlah data yang dihitung, sedangkan untuk N plus ini itu adalah jumlah data yang dicocokkan. Tahu kalau di ini. Jadi dari semua data yang diwarna oranye ini itu akan dibagi menjadi dua oleh si FFT tadi, yaitu untuk M per 2 per 1 adalah data yang dihitung, sehingga untuk nilai-nilai yang kurang ada yang di sini akan dicocokkan oleh data N plus N per 2. Nah, kemudian contoh dua dimensi adalah sebagai berikut. Gambar ini juga mohon izin saya mengambil dari YouTube Komputasi Indonesia. Nah, gambarannya kalau ini tadi di bidang satu dimensi, dia akan menghitung ini saja. Nah, kemudian untuk di data yang dua dimensi, kalau FFT akan menghitung semua ruang yang ada di kolom atau kotak hijau ini, sedangkan untuk DFT dia akan menghitung beberapa bagian saja. Yang akan dihitung adalah nilai yang di hijau yang agak tebal, sedangkan untuk di hijau yang kurang tebal ini adalah data-data yang akan dicocokkan dengan titik tertentu yang sudah dihitung oleh FFT-nya sendiri itu tadi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk secara dua dimensi persamaannya adalah kurang lebih seperti ini. F K1 K2 dua kali sigma sigma sigma
karena ada dua posisi. Kita coba kita ambil dari yang di atas. Nah, jadi untuk yang dua dimensi itu kurang lebih seperti ini. Setelah saya ketikkan, mohon maaf saya ketik pada saat pause atau sebelumnya sudah saya ketikkan sendiri karena saya tidak tahu. Nah, seperti ini. Jadi jumlah n ini tuh mengikuti dengan bentuknya. Apabila di sini adalah bentuknya tiga dimensi, maka akan sama halnya dengan dua dimensi atau satu dimensi, yaitu f k1 k2 k3 dengan sigma n sama dengan 0 untuk n-1, kemudian n1 dan satu lagi sigma sigma n sama dengan 0 n1 untuk f pada n1, n2 dan juga n3 dengan rumus yang sama, yaitu p pangkat min c 2pi dikalikan dengan k1 dikalikan n1 per n1 ditambah dengan k2 dikalikan n2 per n2 dan juga ditambahkan apabila itu juga akan dapat ditambah dengan k3 dikalikan n3 per n3 juga. Nah, sehingga untuk persamaan secara garis besar FFT adalah ini. FK adalah N sama dengan 0 dan sigma dimulai dari N sama dengan 0 hingga N dikalikan 1 dengan Fn dikalikan dengan P min C pangkat min C dikalikan dengan 2pi per N dikalikan dengan K per N. Selanjutnya adalah selanjutnya dari persamaan ini itu juga bisa menjadi dua lagi, dipecah lagi menjadi dua karena akan jadi untuk persamaan efektif adalah ada bagian yang dihitung dan juga dicocokkan, dimana FK sama dengan ini adalah per 2 N1 N1 Fn C 2pi per N kalikan Kn ditambah dengan ini sama ini sama, yaitu N-1 ini tidak pakai 2 ini hingga N per 2 dengan keadaan E yang sama. Nah, ini maksudnya adalah ini maksudnya adalah FK di sini adalah data yang akan dihitung, sedangkan nilai semua yang ada di sini adalah data yang akan dicocokkan. Maaf, terbalik. Hasil dari outputan itu tadi akan menghasilkan dua titik, yaitu untuk titik yang ini yang N per 2 min 1 ini adalah untuk data yang dihitung, sedangkan untuk yang ada di sebelah sini adalah data yang akan dicocokkan, sehingga dapat menghasilkan persamaan FK N per 2 Fn. Nah, ini akan menjadi Fn ditambah dengan Fn plus N per 2 dikalikan dengan ini Y pangkat min C 2pi per N Kn dikalikan lagi dengan tidak dikalikan hingga sampai di sini. Jadi persamaan utama untuk FFT hasil paling akhir untuk persamaan FFT sendiri adalah ini seperti ini. Nah, untuk itu untuk
untuk mempersingkat bentuk ini, nilai ini sendiri itu dapat diubah menjadi sama dengan W. Nah, nilai dari itu sendiri juga menghasilkan sama dengan min 1 pangkat K. Nah, maksudnya itu eh, karena E ini adalah nilai imajiner, maka nilai ganjil genapnya akan berhitung dengan nilai K. Apabila nilai K-nya adalah ganjil, nilai K sama dengan ganjil, maka akan menghasilkan satu. Nah, apabila nilai K sama dengan genap, maka akan menghasilkan satu. Maka akan menghasilkan satu. Nah, kemudian dari persamaan itu pula, kita bisa buat persamaan baru untuk menuju ke algoritma itu, yaitu F. F2K sama dengan persamaan ini. F2K sama dengan ini sampai sini kita fokus masukkan ke sini. F sama dengan sigma N sama dengan 0, N per 2 dikurangi di min 1 dikalikan dengan Fn plus N per 2 dikalikan dengan E pangkat J min J 2I per N dikalikan dengan Kn ini tetap kurung dikalikan lagi dengan nilai ini yang sama. Nah, dari persamaan ini untuk kita beri warna biru muda. Ini adalah untuk nilai K ganjil. Sedangkan untuk nilai K genap itu juga kurang lebih sama dengan ini, kita kopas. Yang membedakan adalah di sini. Sini adalah 2K plus 1 sigma N. Bedanya adalah kalau di sini tadi adalah N saja, untuk yang diganjil adalah N saja, sedangkan untuk yang digenap ini menjadi N per 2. Nah, ini untuk K genap. Nah, untuk yang ini adalah persamaan secara numerik untuk nilai K ganjil, sedangkan yang hijau ini adalah persamaan numerik untuk nilai K genap. Nah, kemudian dari persamaan itu akan menjadi algoritma kupu-kupu. Kita dapat membuka algoritma kupu-kupu. Nah, algoritma kupu-kupu di sini sendiri adalah ini merupakan hasil output, sedangkan ini merupakan hasil input, di mana nilai-nilai yang ada di sini itu tergantung dengan nilai yang ada di sebelumnya, sebagaimana juga dengan ini. Fn yang ada di nilai-nilai di sini itu adalah gabungan dari titik di posisi yang sebelumnya. Contohnya apabila yang ada di sini, titik merah di yang saya tunjuk ini adalah hasil dari nilai yang di sebelumnya, yaitu titik merah sebelumnya ini. Nah, sedangkan titik merah yang sebelumnya ini itu adalah
uh, hasil dari yang ada di sini, di yang merah yang ada di sini. Kemudian untuk itu nilai ini juga berdasarkan nilai-nilai yang di titik-titik sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan titik yang ada di sini, itu adalah hasil penjumlahan dari titik ini dan titik ini. Jadi titik ini dan titik ini kalau dijumlah akan menjadi titik ini, di mana akan menjadi yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ini pun juga sama. Titik yang ada di sini adalah penjumlah dari titik ini dengan titik yang ada di sini. Jadi anggap ini 1, 2, 3. Jadi titik yang ada di 1 ini adalah penjumlahan dari titik 1 dan 3 yang ada di sini. Kemudian ini pun juga sama, titik 1 yang ada di sini itu adalah penjumlahan dari titik F0 ini dengan F4 yang ada di sini. Nah, begitu pula seterusnya, sehingga untuk uh, algoritma buku ini sendiri akan menghasilkan persamaan yang ada di sini. Atau kalau misalkan kita tulis ulang, karena tadi E bisa dijabarkan sebagai nilai E bisa digantikan dengan nilai W ini, maka akan didapatkan persamaan ini. Sebentar, dapat pas akhirnya di tulisan. Jadi F2K sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga N per 2 dan 1. Ini Fn ditambah Fn plus N per 2 dikalikan dengan W kuadrat ke N. Nah, sehingga eh, persamaan numerik secara hasil akhir paling final adalah ini. Sekiranya itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tersendat dalam videonya atau terpos-pos. Uh, itu kan dari saya mohon maaf sekiranya tidak ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.